Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab Dia tidak sekedar naik, tetapi Dia berjanji tidak meninggalkan kita. Dengan Dia menyatakan bahwa Roh Kudus-Nya dicurahkan kepada setiap kita. Amin. Haleluya. Dan Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali menjemput setiap kita yang siap, yang percaya untuk boleh mengalami kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab nilai hidup kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerahnya buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu Tuhan, karena kasih karunia kami diselamatkan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa-Mu, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Jemaat naikkan pujian ini.
salib betapa berharga. Amin. Menanggung semua dosa, dan menyadari hidup kita sampai hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Atas kasih karunia-Mu. Dengan segenap hati katakan, salib-Mu membuka mata, betapa berharga nilai hidupku. Amin Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan, anugerah yang selamatkanku. Bersama kita bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hanya oleh kasih karunia kami diselamatkan. Oleh salibnya semua kita bernilai di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu, karena kasih karunia kami diselamatkan. Terima kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan. Terima kasih, salib-Mu yang menebus dosa, anugerah-Mu yang menyelamatkan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memberi pujian, hormat kami bagi Yesus yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu Kau yang layak terima pujian, pengagungan, kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu pagi ini, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau yang layak disembah, hadir di tengah kami pagi ini, sebab anugerah-Mu besar. Oh, lama-lama sikini nara, lama-lama bahwa kami lebih dalam mengalami hadirat-Mu. Karena kasih karunia kami diselamatkan. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kepadanya sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, karena anugerah-Mu Tuhan kami diselamatkan. Yang terbaik Kau berikan. Engkau ajaib, Engkau mulia, layak terima pujian, pengagungan, penyembahan kami. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Raja. Kemuliaan-Mu dinyatakan sekarang. Yes, bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Sebab hadirat-Mu di tengah kami, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Lebih dalam lagi kami menyembah. Berkaryalah di tengah kami. Kami memberikan pengagungan, kemuliaan, hormat bagi Yesus. Siapa Jesus, hanya Kau yang layak terima pujian, penyembahan, pengagungan selama-lamanya Kau Tuhan.
Jamah setiap hati kami Tuhan. Lawat setiap kami dengan kuasa-Mu. Roh-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dinyatakan. Jamah hadir di tengah kami, lawat kami dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu ajaib Kau Tuhan. Hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu di sini nyata. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan bertahtalah di sini. Jamah setiap hati kami. Bawa kami lebih dalam lagi mengalami Engkau Tuhan, meninggikan nama Yesus yang layak. Hadirat-Mu Tuhan kami nikmati. Hadirat-Mu Tuhan kami sukai Tuhan. Hadirat-Mu nyata di sini. Kami menyambut dengan sukacita, dengan hati terbuka. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan atas segalanya. Hadiratnya di sini. Bikini namore nalama sikini amore nalama nalala wara wara nalama nalama. Lebih dalam menyembah Dia, sebab Dia bertahta di tengah kita. Engkau kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Rabapa Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari. Hanya karena kasih karunia kami diselamatkan. Itu sebabnya bahwa kami masuk terus di dalam hadirat-Mu setiap waktu. Sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan
ada pertolongan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, sebab Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang, karena Engkau yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Menang atas kuasa jahat, menang atas setiap persoalan kami, menang atas setiap kesulitan kami, sebab pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami siap bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Terima kasih lawat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Lebih meriah lagi kepada Tuhan. Haleluya. Dan berikan salam kepada kiri kanan kita, katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa. Tepuk tangan bersama. Oh, haleluya. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus berkuasa. Dia memberikan kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis diinjak, iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, ku menang. Haleluya. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Yang berkemenangan lambaikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus memberi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Saudara yakin, Bapak Ibu yakin bahwa kita menang? Amin. Haleluya. Sebab Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Tepuk tangan bersama. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Sebab Engkaulah satu-satunya yang memberikan pengharapan. Sumber dari segalanya.
satu-satunya sumber dari segalanya. Engkau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Hidup kita takkan sama lagi ketika anugerahnya dicurahkan, dilimpahkan. Kaulah segalanya. Alasan untukku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kau alasan kami hidup. Kaulah alasan untukku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidup kita takkan sama lagi ketika anugerahnya nyata. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sekali
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan itu taruh kuat kepada saya bahwa setiap kita ini memiliki masalah, terutama untuk kita yang masih memiliki ikatan dengan hutang. Mari kita mohon ampun sama Tuhan bahwa kita ini belum bisa mengandalkannya ternyata. Apakah saya tidak memiliki hutang? Saya memiliki. Saya juga memiliki hutang. Kami berhutang untuk menambah modal usaha di dalam usaha kami. Pada akhirnya Tuhan itu mengizinkan kami, dan ketika kami bergumul panjang sampai pada akhirnya Tuhan membawa kami, dan memang kamu harus berhutang, nak. Kenapa? Ketika saya berhutang, saya mengalami Tuhan mau saya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang masih berhutang, tetapi belum bisa terlepas dari jerat hutang. Jadi pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita semua ini mohon ampun kepadanya. Akui semua kesalahan kita sama Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Mari kita akui sama Tuhan. Jangan gali lubang, tutup lubang. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Siap Bapak Ibu, hadapkan permohonan dan sampaikan permohonan maaf itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau terus mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Ampuni setiap kami Bapa, ketika kami ini masih sombong, ketika kami ini merasa mampu dan kuat, ketika kami ini lupa akan Engkau, bahwa Engkau adalah sumber penolong kami, bahwa Engkau adalah sumber solusi di dalam setiap permasalahan di hidup kami. Bapa, ampuni kami ketidakmampuan kami. Di dalam kami ini belum bisa mengandalkan Engkau. Bapa, Engkau tahu kelemahan setiap kami. Engkau tahu kekerasan hati kami. Ampuni kami Bapa. Engkau tahu seberapa jauh dan dalamnya kami ini terikat dan terjerembab dalam jurang hutang. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kehancuran kami, dengan segala ketidakmampuan kami, ampuni kami Bapa. Selamatkan kami Bapa. Selamatkan kami Bapa. Buatlah pendamaian di dalam hidup kami dengan Engkau. Taruh pengertian demi pengertian. Taruh roh pengenalan akan Tuhan. Dan yang terpenting adalah taruh roh takut akan Tuhan. Ampuni kami ketika kami ini masih belum takut dengan Engkau Bapa.
Bapa, terima kasih karena pengampunan-Mu itu terus nyata atas setiap kami. Bebaskan setiap kami ini Bapa dari roh hutang piutang. Sungguh lunasi hutang-hutang setiap kami Bapa. Mulai hari ini kami mau berkomitmen bersama dengan-Mu bahwa kami mau berubah. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau belajar mengandalkan-Mu Bapa, bahwa kami masuk lebih dalam ke dalam setiap pemulihan hubungan pribadi dengan Engkau. Lembutkan hati kami Bapa. Lembutkan hati setiap kami. Terima kasih Yesus. Buat kami ini rendah hati. Rendah hati di hadapan-Mu. Rendah hati mengakui setiap ketidakmampuan kami. Rendah hati mengakui kesalahan kami, kecerobohan setiap kami. Ajari setiap kami ini tidak memikirkan kepada siapa lagi kami harus berhutang. Tetapi pada pagi hari ini, materaikan di pikiran kami Bapa, bahwa kami mau menunggu pekerjaan tangan-Mu. Tambahkan iman kami Bapa, tambahkan iman kami. Kami mau menunggu solusi yang Tuhan berikan, bukan menurut kami, tetapi mau taat apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami mau belajar mengerjakannya. Paksa kami, bahkan seret kami Bapa, ketika kami ini tetap bersikeras dengan jalur kami. Proses kami dengan didikan-didikan-Mu yang mendewasakan rohani setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik atas setiap kami. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan kuasa darah Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, lemah maupun kuat, Tuhan pengharapan kita yang memberi kemenangan. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih. Kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dalam di setiap musim, ora basikan amarana lamarana. Dia beri Mari bersama bangkit berdiri, kita akan datang di dalam sekali. Bersama naikkan pujian ini dengan segenap hati. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, orang malam karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi dengan segenap hatimu katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Kami tahu kami ada di tempat ini hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menangkap dan mencengkram kami, mungkin kami sudah gak ngerti lagi apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau menangkap kami. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Kami menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Tuhan kami memperingati dan merayakan Engkau naik menyediakan tempat bagi kami. Tapi Tuhan berjanji Engkau akan kembali. Sebab itu Tuhan, hari ini kami membuka hati pikiran kami. Kami mengizinkan Tuhan berbicara seperti seorang bapak sedang mengajar anaknya. Buat kami tahu apa yang kami harus tahu. Buat kami mengerti apa yang kami harus mengerti. Kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Urapi kami, urapi hambamu, urapi semua yang mendengar maupun menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya, berbicaralah buat kami. Sampaikan isi hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap dengar firman katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. It's been a long time ago. Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Denny. Kalau saya nggak salah ingat maybe 4-5 tahun yang lalu. Saya terakhir ke sini saudara, dan sudah banyak sekali yang berubah. Baik secara tampilan maupun mungkin orang-orangnya. Jadi salam kenal lagi kalau saudara lupa nama saya ya. Nama saya masih sama, Theodorus Miraji. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, Dia baik. Dia membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Hari ini kita akan belajar satu tema, Yesus akan datang kembali. Ini satu tema yang simpel sebenarnya, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar. Jadi yang ngantuk disenggol sebelahnya. Jangan ngantuk gitu ya, dicubit aja kalau perlu. Jangan dikeplak nanti kesakitan, oke? Kita akan belajar tema ini. Nah, teksnya saya ambil dari Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Di depan ayatnya semua sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah ia atau Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini adalah teks kenaikan yang saya yakin saudara sudah berulang kali membaca hal ini. Tetapi ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini saudara. Ya, ada 2 hal besar yang kita pelajari, dan saya berharap itu bisa mengubah cara pikir kita tentang kenaikan Yesus. Yang pertama kita pelajari adalah Yesus ditutupi oleh awan saat naik ke surga. Itu ada di ayat ke-9 dikatakan, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Mereka itu sekitar 500 pasang mata, murid-murid yang menyaksikan kenaikan Yesus. Dan dikatakan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, si awan ini jarang dibahas. Awan ini jarang untuk dilihat. Sebenarnya pertanyaan gini, kenapa harus ditutup awan? Lah kan ke langit, ya tapi bisa saja nggak ketutupan kan? Langsung naik pelan-pelan hilang. Kenapa harus ditutup awan? Adakah maksud kenapa awan ini ditulis dalam firman Tuhan? Dan saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa tidak satu kata pun dalam Alkitab yang tertulis sia-sia. Semua ada maksudnya. Yang percaya katakan amin. Jadi perkara awan ini ada maksudnya Bapak Ibu. Nah kita akan coba lihat ya, sebenarnya awan ini ngomong tentang apa? Perhatikan, Alkitab banyak menghubungkan awan dengan Allah sendiri. Saya akan buktikan buat kita semua Bapak Ibu bahwa Alkitab itu banyak sekali menghubungkan awan dengan Allah. Lihat ini, awan tanda kehadiran Tuhan. Perhatikan Keluaran 13, gak usah dicatat, gak usah diingat-ingat, nikmati saja Bapak Ibu. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Itu berarti awan merupakan tanda Tuhan hadir. Dikatakan Tuhan berjalan dalam tiang awan, berarti ketika ada awan, di situ ada kehadiran Tuhan. Bilangan 11:25, turunlah Tuhan dalam awan.
Awan lagi Bapak Ibu, berarti awan tanda Tuhan turun. Tuhan turun dalam awan, berarti awan adalah tanda Tuhan hadir, turun, menjamah atau menghampiri umatnya. Awan. Ada lagi, awan itu tanda kemuliaan Tuhan. Pemain keyboard tadi mana ya, Mbak Bord? Mbak Bord. Mbak Bord. Hai, kamu udah besar ya sekarang ya, puji Tuhan. Loh, kamu masih sekecil ini ya terakhir ketemu. Tolong dong Mbak, di sini temani saya, takut saya sama yang di depan saya ya. G. Kan kita sering nyanyi kan ya. Ada lagunya, biar awan kemuliaan-Mu. Terus apa? Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Stop, gitu aja. Awan apa? Awan kemuliaan. Berarti awan bicara kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayatnya. Harun bicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Jadi awan Bapak Ibu itu bukan perkara sembarangan. Awan itu ada makna simbolisnya. Kenapa Yesus naik tertutup awan? Nanti kita akan sampai pada kesimpulan. Tapi Bapak Ibu ingat dulu, awan tanda kehadiran Tuhan, awan tanda kemuliaan Tuhan. Juga ada lagi, awan adalah kendaraan dalam tanda kutip Tuhan. Kenapa saya kasih tanda kutip? Jangan langsung ingat Sun Gokong ya. Kong ya, betul ya. Awan kinton lalu datang saudara. Ini bukan awan kinton itu ya. Tapi memang Alkitab tulis awan itu kendaraan Tuhan. Coba perhatikan ayatnya. Mazmur 104 ayat 3. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Kendaraan Tuhan. Yesaya 19 ayat 1 berkata, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan. Lagi, perhatikan ada lagi, Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datanglah dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Berarti benar bahwa awan itu menggambarkan kendaraan Tuhan. Awan menggambarkan kehadiran Tuhan. Awan menggambarkan kemuliaan Allah. Dan awan itu disebut sebagai kendaraan Allah. Berarti saudara-saudara perhatikan, memang awan selalu diidentikan dengan Tuhan sendiri. Awan selalu diidentikan dengan Tuhan sendiri. Maka perhatikan kalimat ini. Awan yang menutupi Yesus waktu naik. Dikatakan ketika dia naik, awan menutupi Yesus. Maka secara simbolis, awan yang menutup Yesus saat naik mendeklarasikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Jadi perkara awan ini perkara yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika dikatakan Yesus naik tertutup awan, itu adalah sebuah deklarasi, itu adalah sebuah gambaran, itu adalah sebuah pernyataan bahwa yang sedang naik ini adalah Allah. Karena awan identik dengan Allah, awan sering diidentikan dengan Allah. Maka ketika Yesus terangkat naik dan ditutup awan, di situ artinya Yesus itu benar-benar adalah Allah. Yesus yang naik ditutup awan semakin meneguhkan kita bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Maka maafkan saya kalau saya ngomong begini. Lewat peristiwa kenaikan ini, keterlaluan jika masih ada orang Kristen yang ragu bahwa Yesus adalah Allah. Biasanya yang begini terlalu banyak nonton YouTube. Karena di YouTube banyak pertanyaan, mana buktinya Yesus berkata aku adalah Allah? Tunjukkan di Alkitab Yesus berkata aku adalah Allah dan sembahlah aku. Wah, itu di YouTube banyak, di TikTok banyak. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ada yang cerita sama saya. Orang tuanya nangis-nangis, tolong saya dibantu Pak, anak saya. Dia pindah agama, dituntun TikTok, saudara-saudara. Karena dia nonton di TikTok, lalu dia terpengaruh, lalu dia memutuskan pindah agama. Dan kalimat-kalimat itu dituntun lewat TikTok. Mungkin saudara banyak mendengar, ada banyak orang meragukan dan bertanya, mana buktinya Yesus bilang aku adalah Allah dan sembahlah aku. Hari ini saya mau bilang, Pak, Bu, dengar ya. Kalau Yesus mengklaim diri Allah, saya nggak akan sembah Yesus. Ngeklaim mah gampang. Sejarah mencatat ada banyak orang namanya Lia Eden mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia adalah nabi Tuhan. Ada lagi si A, si B yang berkata aku adalah utusan Tuhan, aku Yesus masa sekarang. Ini orang yang ngaku-ngaku diri.
Klaim Yesus sebagai Tuhan tidak datang dari dirinya, justru dari murid dan orang-orang di sekitarnya. Itu yang menguatkan kita, dia benar-benar Allah. Lain waktu kita belajar bukti Yesus Allah ya. Kalau saya buktikan di sini kita selesai jam 4 nanti. Ada banyak bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi peristiwa kenaikan, bahkan ketika kita belajar sekarang, dia ditutup awan, itu membuktikan dengan sangat tegas, memang Yesus yang naik itu, dia adalah benar-benar Allah. Maka kalau hari ini saudara di gereja, saudara sedang mendengar khotbah ini, saudara pelayanan, saudara tiap minggu rajin ke gereja, tapi maaf, masih ada keraguan dalam diri saudara, saya kasih nama keterlaluan. Kurangilah nonton TikTok dan YouTube. Karena di situ banyak serangan-serangannya. Ngeri. Mengerikan saudara-saudara. Kalau buka YouTube, udah nonton aja GB Ebenezer Siranda. Nah, nonton itu. Udah itu aja channelnya, Atu doang itu yang di subscribe. Udah itu doang. Yang lain gak usah. Oke, nah jadi peristiwa Yesus ditutup awan itu mengajarkan dan menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini saya baru khotbah. Tadi saya cuma cerita tentang awan ya, tentang perawan-awanan. Nah, ini saya baru mulai khotbah di titik ini nih. Jadi waktu saya dimulai dari sekarang, oke? Nah, beberapa hal kita pelajari. Selain kita lihat tadi tentang awan, yang kedua adalah apa yang dikatakan dua orang berpakaian putih. Dalam peristiwa kenaikan tadi kita sudah baca, ya, ayat 10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini yang kita pelajari. Apa yang dikatakan oleh mereka? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya janji ketika kita selesai bahas omongan dua orang putih ini, kita selesai. Ada yang tanya, siapa itu dua orang berpakaian putih? Nggak usah panjang lebar, singkat jawabannya adalah malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat berdiri dan berkata kepada murid-murid, ayat 11. Dan kita akan coba pelajari dari perkataan dua malaikat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea. Boleh dijawab nggak Bapak Ibu, supaya saya merasa diterima di sini. Mengapa orang dipanggil? Mengapa mereka dipanggil orang-orang Galilea? Betul, sebelah sini betul, sebelah sini. Saya nggak dengar apa-apa, tapi dengan iman aja saya mendengar bahwa jawabannya betul gitu. Mengapa mereka itu dipanggil orang-orang Galilea? Jawabannya gampang Bapak Ibu. Ya karena semua murid yang di situ adalah orang Galilea. Udah simpel aja. Kenapa dipanggil hai orang-orang Galilea? Jawabannya sederhana. Karena memang mereka itu orang Galilea semua. Bapak Ibu, Yesus punya 12 murid. Ya, ini singkat ya, cerita dikit. Dari 12 murid cuman satu yang bukan orang Galilea. Dia orang Keriot. Namanya Yudas Iskariot. Itu orang Keriot luar Galilea. 11 yang lain itu semua orang Galilea. Nah, di peristiwa kenaikan itu saudara-saudara, Yudasnya udah dead. Udah bunuh diri duluan. Oke. Anyway, di sini ada nggak yang namanya Yudas? Ada nggak anak remaja namanya Yudas? Nggak ada ya? Ada yang namanya Yehuda nggak? Pak, Bu, kalau saudara kita anti nama Yudas, Yudas itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Yehuda. Jadi nggak usah antri nama Yudas, anti nama Yudas, nggak usah. Yudas Yehuda itu sama. Jangan kasih nama Yudas, nanti jadi pemberontak, jadi pengkhianat. Tapi kasih nama Yehuda, podo ae Pak. Yehuda dan Yudas itu sama. Oke, nah si Yudas udah mati. Maka kenapa mereka dipanggil orang Galilea? Karena memang semua di situ adalah orang Galilea. Nah, terus ngapa? Nah di sini Pak. Namun yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan sebagai orang Galilea itu sebenarnya bukan panggilan yang membanggakan. Kalau misal hari-hari ini saya bersyukur karena saya biasanya ya atas anugerah Tuhan, bukan sombong tapi sedikit congkak, enggak ya, ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, Joglo Semar saudara. Sehingga saya jarang ada di Salatiga di hari Minggu. Nah,
Kalau misalkan orang bilangin, ini Pak Theo orang Salatiga. Nah itu biasa begitu tuh. Dari Salatiga. Saya masih bangga karena Salatiga terkenal. Terkenal bahwa tidak ada yang terkenal di sini. Jadi apa ya Salatiga itu ya saudara ya. Yang terkenal tidak ada yang terkenal di sana. Jadi itu terkenal bahwa tidak ada yang terkenal di Salatiga itu. Oh enggak loh, kota toleran loh. Saudara jangan salah, ini kota tertoleran. Kalau nggak salah sekarang nomor 2 ya. Kalau nggak salah, setara institut terbaru. Oke, tapi kalau dipanggil gini, kamu Pak Theo orang Salatiga, bangga nggak? Nah saudara, waktu itu murid dipanggil, hai orang-orang Galilea. Ketika mereka dipanggil orang Galilea, saya jelaskan buat Bapak Ibu, itu bukan panggilan yang membanggakan. Kenapa? Coba ya, saya buktikan. Baca ini Bapak Ibu, perhatikan. Tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, seberang sungai Yordan, apa itu? Galilea, dikatakan apa? Wilayah bangsa lain. Pak Bu, Galilea itu daerah yang dibenci. Galilea itu daerah yang dijauhi. Bapak Ibu, saya tidak punya cukup waktu menjelaskan, tapi percaya saja saya tidak menyesatkan. Galilea itu terkenal dengan segala kesesatan dan segala dosanya. Maka dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia masa kini, wilayah tanah orang bukan Yahudi yang paling kejam, itu terjemahan lama berkata, wilayah bangsa lain itu disebut wilayah orang kafir. Karena di Galilea itu campur semua orang. Mereka pernikahan campur, semua itu saudara, sehingga mereka dianggap kafir. Bahkan itu orang Yahudi, daerah Yahudi, tapi dibilang tanah bukan orang Yahudi. Tanah atau bangsa lain. Begitu bilang dari Galilea, langsung pikirannya kafir. Kalau misalkan ada daerah, dulu saya, ini dulu saudara, sekarang enggak, saya percaya sekarang enggak. Dulu kalau ada perkenalan di kelas, nama saya Theo, saya orang Pancuran. Tuh Bapak Ibu masih ketawa, berarti pernah ngalami. Kenapa orang Pancuran terkenal sebagai bagus? Nah, kalau saya ngomong yang gimana-gimana, di sini ada orang Pancuran pulang nggak selamat saya saudara-saudara ya. Bagus, orang Pancuran terkenal bagus. Tapi zaman saya sekolah dulu, orang Pancuran itu terkenal suka berkelahi. Dulu, kalau sekarang suka memberi. Ada orang Pancuran di sini nggak? Aman ya? Oke, Pancuran itu suka berkelahi dulu. Dulu suka berkelahi. Wah, galak-galak orangnya, nakal-nakal dulu. Terkenal kalau anak Pancuran nakal, udah. Nah, orang Galilea itu begitu bilang, kamu dari mana? Galilea. Wah, kafir. Wih, kotor, jijik, jijai, najis, kafir. Loh, saudara, orang kafir itu ya, orang Galilea pegang rumah orang Yahudi nih, pegang aja, najis rumah. Serius Bapak Ibu, wih, lewat di jalan di rumahnya, itu jalan jadi najis. Waduh, ngeri nih. Orang kafir waktu itu berhadapan dengan orang Yahudi, ngeri. Nah, lagi lihat ini ya. Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya ini Mesias. Lalu yang lain bilang begini, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Itu daerah kotor, itu daerah yang jijik. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi datang dari Galilea. Ini daerah yang sangat terbelakang secara sosial. Daerah yang dibenci, tidak punya kelebihan. Seorang penafsir Alkitab namanya Matthew Henry, dia berkata, Galilea dipandang orang dengan rasa jijik. Dianggap sebagai orang kasar yang tidak tahu sopan santun. Penampilan mereka dianggap seperti penjahat dan dianggap tidak cocok menjadi seorang cendekiawan, pemimpin, dan orang terpandang. Ketika sebutan hai orang Galilea itu punya makna rohani yang luar biasa saudara-saudara. Karena ketika klaim Galilea itu dipandang sebagai sesuatu yang jijik, sesuatu yang kasar, yang kotor, yang jelek. Tapi yang indah adalah ketika orang Galilea dipandang hina, Yesus pilih orang Galilea, 11 rasul, bahkan 12 sampai 13 rasul itu, pengganti Yudas ada 2. Semuanya saudara-saudara itu menjadi muridnya dan menjadi dutanya. Saudara,
yang kotor-kotor itu paling suka dipakai Tuhan untuk melakukan perkara luar biasa. Jadi kalau kita dari Pancuran, dengar saudaraku yang tinggal di Pancuran, Tuhan paling suka pakai orang Pancuran untuk jadi hamba Tuhan. Saya pun pernah punya kesalahan. Saya pun berdosa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan suka pakai yang berdosa, mempermalukan yang sok benar dan merasa dirinya paling sempurna. Maka ketika malaikat berkata, hai orang Galilea, itu sebenarnya apa? Mereka sudah dipanggil jadi rasul. Tapi begini Bapak Ibu, hal ini bisa membuat para murid itu, para rasul itu lupa diri. Siapa mereka dulu? Makanya ketika Yesus naik, malaikat bilang, hai orang Galilea. Begitu dipanggil, hai orang Galilea, langsung madek. Mereka harus ingat, mereka harus tahu, dulu kamu orang kotor, dulu kamu orang yang tidak dipandang, dulu kamu orang yang dianggap jijik, dianggap kotor dan tidak bisa apa-apa. Dulu kamu dianggap terbelakang, sekarang kamu jadi rasul dan murid-muridnya Tuhan. Maka peristiwa kenaikan seharusnya membuat kita semakin menghargai anugerah Tuhan, yang membuat kita orang Galilea yang tak berguna berubah menjadi garam dan terang dunia yang sangat berharga. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus, harusnya membuat kita bersyukur. Kalau aku ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. C, Mbak. Yuk nyanyi sama, ini lagu terkenal. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurnian. Sama-sama kita bilang apa? Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kalau bukan anugerah Tuhan, siapa kita? Kita bisa apa Bapak Ibu? Maka para pelayan Tuhan sadari, kalau bukan anugerah Tuhan kita tidak bisa begini. Yuk pelayanan dengan sungguh-sungguh. Menghargai anugerah Tuhan membuat kita orang yang rusak pada masa lalu, Theo yang hancur pada masa lalu, menjadi garam dan terang yang berharga di mata Tuhan. Hai orang Galilea. Yang kedua, nanti Bapak Ibu keburu lempar saya pakai Alkitab ya, orang barbar. Oke, yang kedua. Yang kedua perkataan malaikat adalah, mengapa kamu berdiri ke langit? Melihat ke langit. Nah sekarang masalahnya gini, apa masalahnya dengan berdiri lihat ke langit? Lihat dulu ayatnya ya Bapak Ibu ya. Dan berkata pada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Lah emang kenapa kalau berdiri melihat ke langit? Ada masalah apa? Nah kalau kita baca dalam bahasa Indonesia begini Bapak Ibu, itu enggak ada masalah, aman aja. Lihat ke langit kan enggak salah ya, wong Yesusnya naik kok, makanya lihat langit. Tapi kalau kita lihat dalam tulisan aslinya, enggak perlu diingat Bapak Ibu, tangkap saja. Emblepo itu melihat sampai mulut menganga. Jadi bukan sembarang melihat. Ini melihat bukan cuma lihat gini, wow, enggak. Melihatnya sampai, dalam bahasa Perancisnya melongo, dalam bahasa Spanyolnya ngowoh. Delo itu ngowoh gitu loh. Ini terjadi di ayat 11, dikatakan murid-murid ngowoh. Nah masalahnya di mana? Ini loh, karena mereka saking ngowohnya itu, saking mereka mangapnya itu, delongopnya itu, sudah melongonya itu, para murid lupa apa Yesus katakan di ayat 8. Karena sebelum Yesus naik di ayat 8 dia berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Ini merupakan sebuah makna rohani yang luar biasa. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu, tapi saya mau ajak kita lihat dulu, bandingkan dua ayat ini ya. Ini menarik. Ayat 6, murid-murid ngomong gini, Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus, kamu kan mati dan bangkit. Ini kalau kamu muncul di Yerusalem, muncul di Israel, semua orang akan mendengarkan. Ini loh yang pernah bangkit dari kematian. Ini loh Yesus yang pernah bangkit dari antara orang mati. Semua orang pasti akan terkagum-kagum melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Yesus yang ngomong gini, enggak. Kamu yang terima kuasa, kamu yang jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Maka Bapak Ibu,
ketika malaikat tegur murid-murid, kenapa kamu lihat ke langit? Karena harusnya kamu lakukan ayat 8. Kamu tidak perlu delongop lihat langit. Kamu tidak perlu sampai melongo begitu. Ingat apa kata Yesus. Yesus bilang kamu harus jadi saksi. Karena kamu akan terima kuasa. Dan kamu harus jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jangan malah delongop lihat langit. Maka izinkan saya kasih tahu begini. Kenaikan Yesus ke surga membuat orang percaya harus melanjutkan his story-nya dalam semua bidang dan profesi. Kita pernah mungkin dengar orang berkata, yuk kita history maker. Saya lebih setuju kalau dibilang kita his story maker. Bukan pembuat sejarah bagi kita sendiri, tetapi bagaimana kita melanjutkan sejarah Yesus dalam semua profesi dan bidang kita. Di sekolah kita, kita menampilkan Yesus. Kita lanjutkan pelayanan Yesus. Kita jadi saksi. Di rumah kita jadi saksi. Di kantor kita jadi saksi. Di kampus kita jadi saksi. Di lingkungan kita jadi saksi. Jadi saksinya yang benar, jangan jadi saksi. Bu, ngerti lah bu, si ibu kai lo, saya ingin ini, aku saksi ini, nah itu beda bu. Itu beda, saksi yang beda ya bu ya. Aku ndelok dia, itu beda bu, bukan yang itu bu ya. Ini yang ketawa ini entah antara korban atau pelaku, udah tinggal dua itu. Nggak ada kesempatan lagi. Tapi wajah-wajahnya sih pelaku kayaknya. Oke. Kita harus jadi saksi. Jadi ketika malaikat berkata, kenapa kamu lihat langit? Itu mendadak menyadarkan mereka, woi, kamu itu saksi. Ngapain sampai melongo lihat langit? Jadi saksi. Wow. Maka Bapak Ibu, peristiwa kenaikan harusnya membuat kita tidak hanya lihat surga, tapi juga mengerjakan pekerjaannya. Bahkan saya mau bilang gini, peristiwa kenaikan harusnya membuat kita tidak hanya lihat surga, tapi juga lihat keluarga kita. Ada banyak orang di gereja hebat, di keluarga nggak hebat. Memenangkan pelayanan di sini hebat tapi gagal melayani keluarganya sendiri. Come on. Peristiwa kenaikan membuat kamu jangan melongo. Jangan cuma lihat perkara surga, kamu lihat keluargamu. Jadilah saksi di keluargamu. Peristiwa kenaikan bukan cuma membuat kita lihat surga, tapi juga melihat rekan kerja. Di gereja haleluya pelayanan singer WL luar biasa, tapi di tempat kerja omongannya luar biasa juga. Luar biasa yang buruk. Bapak Ibu, sadarkah kita kenaikan Yesus harusnya membuat kita sadar gini. Kamu jangan cuma lihat langit, kamu jangan cuma pelayanan toh. Kamu harus jadi saksi. Bukan cuma di gereja, saksi di keluarga, saksi untuk rekan kerja. Peristiwa kenaikan membuat kita tidak hanya lihat surga, namun juga lihat ada jiwa-jiwa di luar sana yang perlu Yesus. Dan harusnya mereka lihat Yesus dari dalam hidup kita. Maka kenaikan Yesus hari ini mengajar kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itu pakai apa ya? Bersaksi terus sampai Tuhan datang gitu. Coba G aja. Fales ya kita ganti gitu ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nyanyi yuk. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi. Ayo adik-adik sekolah minggu nyanyi. Padahal gak ada anak sekolah minggu ya. Pinter adik-adik. Diberkati Tuhan. Bapak Ibu. Pak Bu, saya mau ajak kita untuk perhatikan kalimat saya ya. Semoga gak bingung ya. Bapak Ibu perhatiin ini serius. Bapak Ibu gak perlu berbuat dosa untuk jadi pendosa. Saya ulang, wajahnya penuh misteri. Bapak Ibu Saudara tidak perlu berbuat dosa untuk jadi orang berdosa. Loh, saya ulang sekali lagi. Saya sabar. Gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara tidak perlu berbuat dosa untuk jadi orang berdosa. Gak usah ngapa-ngapain aja kita bisa berdosa. Apa nih maksudnya nih? Sebentar ya. Nih ya. Ada dua macam dosa. Satu dosa karena melakukan yang tidak boleh dilakukan. Jangan mencuri dosa. Jangan membunuh dosa. Hormati, jangan kurang ajar sama orang tua dosa. Tapi tahukah kita ada dosa kedua? Tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Tuhan bilang kasih, kita nggak kasih, dosa. Tuhan bilang ampuni, kita nggak ampuni, dosa.
Tuhan bilang jadi saksi, kita nggak jadi saksi. Dosa. Jadi untuk berdosa nggak perlu lakukan dosa. Nggak lakukan apa-apa. Nggak melakukan yang diperintahkan, itu juga dosa. Ini teorinya Pak Teo sendiri nih. Enggak Bu, Pak, nih saya buktiin Pak. Yakobus 4:17, jika seorang tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Baca, 2-3, ia dosa. Alkitab bilang ampuni, nggak diampuni dosa. Alkitab bilang kasihi keluargamu, nggak mengasihi keluarga, dosa. Berarti untuk berdosa, bahkan kita tidak harus berbuat dosa. Jadi saksi, itu perintah. Kamu jadi saksi. Kalau kita nggak jadi saksi, kita sedang berdosa. Kita adalah saksi-saksinya dimanapun kita ada. Di tempat kerja saudara, di sekolah saudara, di kampus saudara, di gereja, di pelayanan, dimanapun di lingkungan. Saudara harus jadi saksinya Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terakhir, terakhir ini biasanya punya kuasa. The power of ending namanya Pak. Begitu sebut terakhir tuh cerah, semua Roh Kudus turun kayaknya. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, perkataan malaikat adalah Yesus ini akan datang kembali seperti tema kita. Ayat 11, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Saya renungkan ketika saya persiapan, nanti datangnya gimana ya? Betul dengan cara yang sama, itu betul. Tapi saya gambarkan atau saya berpikir atau saya memikirkan lebih lagi. Gambarannya waktu Yesus datang balik itu gimana ya? Lalu saya ingat ayat ini Bapak Ibu. Matius 25 ayat 31, perhatikan ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ini berarti datang lagi yang kedua. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Lalu muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Semua itu berapa? Wah, semoga tertarik ya. Semua itu berapa? Lalu saya ingat ayat lagi. Wahyu 5:11 bilang gini. Aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Nah ini perhatikan. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Berarti sekarang kita, ini gambaran saja Bapak Ibu. Berlaksa, satu laksa itu berapa sih? Satu laksa itu 10.000. Dan dikatakan beribu-ribu laksa. Beribu-ribu laksa kan gak jelas, saya pakai nilai minimal aja. 1.000 lah, kan dikatakan beribu-ribu, kita pakai aja 1.000. Beribu-ribu laksa, oke 1.000 laksa berarti 1.000 dikali 10.000 dapatlah 10 juta. Ini minimal. Gambarin dulu ya, bayangin dulu Bapak Ibu. Yesus datang di langit-langit dengan malaikat minimal 10 juta. Saya langsung diem, saya langsung merem. Waduh. Itu kalau difilmkan, keren tuh. Lord of the Ring kalah tuh. Ini kalau film keren banget skinnya. Nah Bapak Ibu, ketika dia datang, langit penuh dengan malaikat. Simbol, saudara tidak perlu ingat angkanya. Itu simbol saja bahwa begini loh. Langit penuh dengan malaikat Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan satu pusat di tengahnya. Sang aktor utamanya. Sang pribadi utamanya. Di balik kemuliaan malaikat yang begitu banyak dan indah. Ada satu di tengah yang merupakan leadernya. Pemimpin di atas segala pemimpin. Yaitu Yesus yang kita sembah. Wah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Ini masalahnya. Kita bayanginnya indah, keren, menakjubkan, mempesona. Bayangin langit penuh dengan malaikat dan kemuliaan Tuhan. Keren. Tapi jangan lupa, waktu itu dia datang kembali. Yesus akan datang kembali sebagai hakim bagi kita. Dia tidak lagi datang untuk menebus. Dia tidak lagi datang untuk mati di atas kayu salib, itu semua sudah. Dia akan datang kembali, Bapak Ibu harus ingat, dia akan datang untuk menghakimi.
Dia akan datang sebagai hakim. Maka perhatikan, hari itu akan menjadi hari ketakutan bagi mereka yang menolak Yesus. Bagi saudara yang ragu Yesus itu Tuhan. Bagi saudara yang tidak mau jadi saksi. Bagi saudara yang lupa diri atas anugerah Tuhan. Hari kedatangan Yesus itu harusnya menjadi hari ketakutan buat saudara. Tetapi hari itu akan menjadi hari penuh kebahagiaan kepada kita yang setia untuk Yesus. Yesus akan datang kembali. Ini tema simple, tapi di dalamnya saudara ada sebuah pertanyaan besar. Akan jadi hari ketakutan atau akan jadi hari kebahagiaan? Karena banyak orang pengen masuk surga, tapi nggak mau cepet-cepet ke sana. Lebih parah lagi, ada banyak orang pengen masuk surga tapi nggak suka sama yang punya surga. Ini miris. Dia akan datang lagi. Kalau dia datang sebagai hakim, namanya hakim pasti medeni. Tapi ya, kita orang percaya, kita akan menyambut dia yang datang untuk menghakimi itu bukan sebagai hakim, tapi sebagai mempelai yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah kita nanti-nantikan sekian lamanya. Hari itu akan jadi ketakutan untuk orang yang tolak Yesus. Tapi hari itu akan jadi kebahagiaan bagi kita yang setia kepadanya. Saya akan tutup dengan 2 cerita ya Bapak Ibu. Izinkan saya cerita, jangan tidur. Saya akan tutup dengan cerita ini, dongeng dikit. Ada satu buku yang menarik. Buku ini Bapak Ibu kalau perhatikan gak ada nama penulisnya. Buku ini dijual terbatas. Saya sempat lihat online ya, tapi saya gak tahu beneran dijual apa enggak, karena ini dijual terbatas. Bapak Ibu, bukunya ini judulnya adalah Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati, saudara. Menceritakan kisah pada waktu PKI masih berkuasa. Suatu kali gerombolan PKI masuk ke sebuah gereja, lalu di luar itu mulai memberondong gereja itu dengan tembakan. Maka terjadi kepanikan yang luar biasa, semua jemaat, banyak mereka lari kalang kabut keluar dan tinggalkan gereja itu. PKI masuk, tersisa 3 golongan, bukan 3 orang, 3 golongan. 1 pendetanya, beberapa majelis gereja itu, dan 1 anak sekolah minggu. Yang lain udah kabur semua. Tersisa 3 golongan, pendetanya 1, beberapa majelis, dan 1 anak sekolah minggu tertinggal di situ. Saya nggak tahu itu kenapa, orang tuanya yang mana itu, anak iso ketinggalan gitu. Lalu PKI masuk dan mulai lihat-lihat. Mereka mulai lihat bawa senjata begini, saudara. Mereka mulai lihat sana, lihat sini. Lalu bilang, gambar siapa ini? Yang ditunjuk ini nih. Gambar siapa ini? Pendetanya bilang, Yesus. Turunin. Langsung diturunin Bapak Ibu. Diturunkan sama, saya entah pendetanya atau majelisnya, yang penting diturunin gambar itu. Lalu taruh bawah. Disuruh taruh di sini. Pendeta berdiri di sini, majelis berdiri di sini, anak sekolah minggu berdiri di sini. Di depan sana mbaknya itu PKI. Jahat man. Mbaknya ini PKI saudara ya. PKI bawa senjata tuh. Ini bawa keyboard ya. Dia bawa senjata tuh. Nah, di sini pendeta, di sini beberapa majelis, di sini 1 anak sekolah minggu, di tengahnya ada gambar Yesus, depan ada PKI. Lalu PKI-nya bilang begini, pendeta, semua kalian kencingi gambar Yesus atau kutembak mati. Kalau kalian mau selamat, maju satu-satu, kencingi gambar Yesus. Yang pertama pendetanya, Bapak Ibu, pendeta loh. Menurut Bapak Ibu, ini pendeta loh ya. Pendeta, menurut Bapak Ibu, kencing nggak Pak? Loh, pendeta Pak. Ayo, di sini ada pendeta loh ya. Nggak berani jawab. Ayo, pendeta ngencingin nggak nih? Harusnya tidak, tapi pendeta itu maju pertama dan mengencingi gambar Yesus itu Bapak Ibu. Masuklah majelis loh Pak, majelis pengurus gereja loh, satu-satu maju dan kencingi gambar Yesus. Tersisa 1 anak sekolah minggu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak sekolah minggu PKI bilang, kamu maju, kencingi gambar Yesus. Yang terjadilah anak ini maju. Dia buka bajunya. Lalu dia tersungkur, dia ambil gambar Yesus, dia lap pakai bajunya. Kencing pendeta dan majelisnya itu dilap pakai baju anak kecil ini.
Lalu dia peluk gambar Yesus dan berteriak, Yesus, kalau hari ini aku mati bersama Yesus. Itu pasti anak sekolah minggu Siranda tuh. Kok gurunya kayak gak yakin gitu ya? Ini anak kecil lap kencing, pendeta dan majelisnya dilap pakai bajunya dan dipeluk gambar Yesus dan teriak, Yesus, kalau hari ini aku mati bersama Yesus. PKI yang lihat itu, kamu diri, disuruh balik berdiri, dan dia PKI-nya bilang begini, kami PKI itu menuntut kesetiaan dan loyalitas. Kalian dengan Tuhan yang kalian sembah setiap minggu saja, kalian tidak setia, apalagi sama PKI. Justru pendeta dan majelisnya ditembak mati, dan anak kecil ini hidup menulis kesaksian jadi buku ini. Menyangkal Yesus atau ditembak mati. Maka gambarnya Bapak Ibu, di sini ada kotoran dan sedang dilap, diinjak-injak kotoran. Di sini ada apa sih namanya ini? Apa sih namanya ini? Peluru, ya ampun, tiba-tiba saya lupa loh istilah peluru. Ini ada pistolnya. Yang setialah yang akan menyambut Yesus datang kembali sebagai mempelai. Lah kita datang ibadah aja gak setia. Maaf ya kalau menyinggung, karena ketersinggungan adalah awal dari pertobatan. Tersinggung gak apa-apa, habis ini gak ketemu ini. Kan Bapak Ibu Gembala yang akan membabat saudara. Gimana setia kalau ibadah aja gak ada rajin-rajinnya. Pelayanan aja bolong-bolong. Saya tutup, ini kesaksian terakhir, Polikarpus. Saya janji ini kesaksian terakhir Bapak Ibu. Saya harus sampaikan ini karena ini kisah memberkati sekali. Siapa Polikarpus? Polikarpus ini adalah muridnya Rasul Yohanes. Ya, muridnya Rasul Yohanes. Jadi cucu muridnya Yesus. Polikarpus, dia berasal dari satu kota namanya Semirna, yang saudara temukan di Wahyu itu loh, Semirna, jemaat Semirna. Waktu itu Semirna ada dalam penjajahan Roma saudara, dan ini ceritanya adalah semua bangsa jajahan Roma harus mengaku kaisar sebagai Tuhan. Polikarpus menolak itu. Dia tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan karena dia punya satu pribadi yang diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus. Akhirnya Bapak Ibu, Polikarpus itu menjadi buron oleh pemerintah dan pasukan Romawi karena dia tidak mau untuk menyembah kaisar. Maka Polikarpus dilarikan, diungsikan oleh murid-muridnya ke sebuah peternakan yang sangat jauh dari kota. Tetapi singkat cerita Bapak Ibu, lokasi Polikarpus tercium oleh intel Romawi. Ketemulah letak Polikarpus di mana, dan segera kaisar gubernur yang bernama Statius Quadratus. Ini orangnya begini nih. Gubernur Statius Quadratus langsung menyuruh pasukan Roma untuk menangkap Polikarpus, dibawa ke kota Smyrna. Yang menarik Bapak Ibu, ketika pasukan Roma ada di depan rumah, Polikarpus sedang berdoa dan dia berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu hari ini. Dia turun, dia buka pintunya saudara-saudara, dia persilahkan pasukan Roma itu masuk. Dan dia bilang begini, saya akan buatkan kalian makanan dan minuman. Makan dulu, minum dulu, kalian jalan jauh dari kota ke sini. Izinkan saya berdoa sama Tuhan saya, selesai doa dan selesai kalian makan, saya boleh kamu tangkap. Bayangin Bapak Ibu, ada orang mau nangkep, dikasih makan dan dikasih minum. Itu sama dengan kalau kita lagi didatengin sama debt collector. Kita kasih makan minum, kita pijitin. Tapi yang terjadi sekarang kan kita hapus-hapusin. Kita kabur-kaburin. Kita suruh dia pulang. Kadang-kadang kita lebih galak dari debt collector. Saya sering lihat tuh yang terutama yang bank detail itu saudara ya, malah dimarah-marahin loh sama ibu. Pas dimongin duwe, kowe nggak ngerti apa? Kayak sepi dan sebagainya. Yang harusnya galak kan dia ya Bapak Ibu. Ini ibu-ibunya lebih galak. Memang the power of mama itu nggak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Ya jadilah kehendak Tuhan aja lah. Si Polikarpus Bapak Ibu, dia menyediakan makanan dan minuman untuk pasukan itu, lalu dia berdoa. 2 jam dia berdoa. Dan setelah itu dia dibawa ke kota Smyrna. Di sini letak kisahnya. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saya akan
bacakan ya, percakapan antara Polikarpus dan Gubernur Statius Quadratus waktu ada di Koloseum. Seperti Koloseum gitu, tempat pembantaian orang-orang percaya. Perhatikan ini. Gubernur bilang begini, Polikarpus. Suaranya gimana ya? Polikarpus, maukah engkau mengakui bahwa Kaisar Romawi adalah Tuhan? Tidak. Karena udah tua, Pak. Polikarpus ditangkap umur 101 tahun, Pak. Masa? Tidak. Mana ada orang tua begitu? Bapak-bapak di sini juga tidak. Tahukah engkau bahwa penolakanmu bisa saja mengakhiri nyawamu, hai orang tua? Kasihilah usia lanjutmu sendiri. Jadi, katakanlah bahwa Kaisar adalah Tuhan. Sekali lagi aku katakan tidak. Tidak. Sama tremor-tremor gitu mungkin ya. Gubernurnya bilang, kamu keras kepala orang tua busuk. Ini serius loh Bapak Ibu. Sekarang bersumpahlah, kutukilah Kristus dan aku akan membebaskan engkau. Wah ini agak repot nih, panjang nih. 86 tahun aku melayani dia. Kenapa sih udah? Nanti tidak pernah dia melakukan satu kesalahan apapun kepadaku. Bagaimana aku dapat menghujat rajaku yang menyelamatkan aku? Gubernurnya jawab lagi, jadi engkau menolak? Ya, sia-sia engkau mendesak aku supaya aku bersumpah demi nasib baik Kaisar dan berpura-pura untuk tidak tahu siapa dan apa aku ini. Dengarlah, aku menyatakan dengan keberanian, aku adalah seorang Kristen. Aku akan melemparkan engkau kepada binatang-binatang buas jika engkau tidak mengubah pikiranmu. Polikarpus jawab, bawalah binatang-binatang buas itu kemari, karena aku tidak akan mengubah pikiranku dari apa yang baik kepada yang lebih jelek. Apakah kau meremehkan dan menghina binatang-binatang buas itu? Aku akan menaklukkan semangatmu dengan nyala api. Aku akan membakarmu hidup-hidup. Engkau mengancamku dengan api yang nyalanya sebentar saja, lalu setelah itu padam. Tetapi engkau tidak tahu ada api yang menantikan orang-orang jahat seperti engkau. Api penghakiman yang akan datang dari penghukuman kekal. Apalagi yang kau tunggu? Mengapa engkau berlambat-lambat? Ayo, lakukan kehendakmu. Wujudkanlah apa yang engkau inginkan. Dan ketika akhirnya diputuskan oleh gubernur, bakar hidup-hidup si Polikarpus. Bakar hidup-hidup si Polikarpus. Sang martir menaikkan doa terakhir. Dia berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Boleh dikasih musik dikit-dikit. Waktu itu gak ada musik, di sini aja saya bikin musik. Waktu itu adanya bakar, 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 bakar. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari anak yang kau kasihi dan berkati, Yesus Kristus, yang melaluinya kami telah menerima pengetahuan penuh mengenai Engkau, Allah para malaikat dan kuasa, dan semua ciptaan, dan semua orang benar yang hidup di hadapan-Mu. Polikarpus berkata, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mempercayaiku pada hari dan jam ini, bahwa aku boleh minum bersama para martir dari cawan Kristus, untuk mengalami kebangkitan, masuk ke kehidupan yang kekal. Dan waktu itu Polikarpus dibakar hidup-hidup. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang ditulis oleh penulis Kenneth Curtis, Stephen Lang, dan Randy Peterson. Di dalam bukunya 100 peristiwa penting dalam sejarah Kristen, dia tulis kisah Polikarpus sebagai salah satu peristiwa, dan dia bilang gini, Polikarpus berada di tengah, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggaman, atau seperti emas atau perak dimurnikan di atas tungku perampian. Kami mencium aroma yang harum seperti wangi kemenyan atau rempah yang mahal. Orang yang setia kepada Tuhan, setia sampai mati, kematiannya berharga di hadapan Tuhan.
Yesus akan datang kembali sebagai hakim. Pertanyaannya, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di Siranda ini? Adakah ia mendapati iman di gereja ini? Adakah ia mendapati iman dalam hidup kita? Selamat menantikan kembalinya dia. Yesus naik, dia pasti datang kembali. Mempersiapkan dirilah. Hai orang Galilea, sadari, kamu punya tugas jadi saksi. Setialah sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kunci D. Kita datang sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Waktu Tuhan datang kembali, adakah ia mendapati iman dalam hidup kita? Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidup. Ini yang kami akan lakukan sambil menantikan kedatangan-Mu yang kembali Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Setia. Jemaat Ebenezer yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu Kau menilai dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sebab itu kami katakan dengan pengakuan kami, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Lebih sungguh lagi, mari katakan sama-sama di hadapannya, telah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Lebih dusya lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. sambil menantikan Engkau datang kembali. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat. Kami dari tempat ini mengatakan pujian ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berjuang supaya kami didapati tetap setia pada akhirnya. Ku berjuang. Mari jemaat katakan dengan suara yang paling lantang buat Tuhan kita. Oh, telah kulihat.
menyediakan tempat bagi kami. Di sini kami berjuang. Akhirnya Kau mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Ebenezer, kita katakan di hadapannya. Aku melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kan beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Tuhan yang berjanji Dia pasti datang kembali. Haleluya. Kami percaya Tuhan yang sudah naik ke surga akan datang kembali kali yang kedua untuk menjemput setiap kami yang setia, sehingga kami selalu mempersiapkan diri menjaga hidup kami dan kami melakukan bagian kami untuk menjadi saksi. Terima kasih setiap kami boleh mengalami firman yang hidup bekerja di dalam kami, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak pernah melupakan setiap apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu Pak Theo yang sudah memberkati setiap kami lewat firman Tuhan. Pakai dia sebagai hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan yang dipermuliakan. Setiap kami juga bersama-sama boleh mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang diberkati. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Gembala sidang bersama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Dr. Theo ya, yang sudah, nama lengkap Bapak PDP Dr. Theodorus Miraji ya, yang sudah memberkati kita. Semua kita diberkati, lambaikan tangan tinggi-tinggi yang sudah diberkati firman Tuhan, yang sudah mendengar dan pasti dapat melakukannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Ayo. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, dengan syukur dan iman katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
cinta Kau selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi biarlah hati kami boleh terus limpah dengan syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus. Dalam ibadah kami boleh mengingat Tuhan kenaikan Engkau ke surga. Kami tahu, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami. Sementara kami boleh menantikan Engkau datang kembali, biarlah dapat setiap kami boleh penuh ya Tuhan dengan kesetiaan, penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus berbuah-buah bagi Engkau. Hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini. Terima kasih Engkau hadir berkenan dalam ibadah ini. Saat kami memuji menyembah Engkau, kami tahu Engkau menjamah melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Bahkan firman-Mu Tuhan sekali lagi boleh terus berbicara bagi setiap kami, menguatkan setiap kami, menopang kami. Kami tahu ya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah satu-satunya harapan, kekuatan yang terus kami pegang sampai hari ini, bahkan selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, nyatakan terus ya Tuhan perkara-perkara yang ajaib. Bukakan terus hikmat daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan ya Tuhan Injil kerajaan-Mu, menyatakan kasih, menyatakan kuasa kebesaran-Mu. Lewat pelayanannya banyak orang diberkati, gereja-gereja Tuhan diberkati. Lewat pelayanan banyak jiwa-jiwa dibawa kepadamu Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan dalam kehidupannya sebagai dosen Tuhan, juga dalam keluarga semua, bahkan dalam gereja yang Tuhan percayakan bersama ibu jemaat Tuhan yang ada. Berkat-Mu limpah-limpah atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Silakan duduk kembali, kita akan bergantian keluar kembali ke tempat masing-masing. Sebab Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Dia sumber segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hanya